saya dan kita semua diingatkan kembali bahwa kita harus mengakui andil Tuhan di dalam setiap apapun yang kita kerjakan. Amin ya. Dalam setiap apapun pencapaian kita, kita mengatakan, puji Tuhan, Tuhan memberikannya bagi saya, karena Tuhan mengizinkannya. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita pinter. Nah, Bapak Ibu sekalian Tuhan, mengapa kita harus mengikuti pimpinan Tuhan di tahun ini? Ini alasannya Bapak Ibu. Karena semua apa yang kita rencanakan, kita pikirkan dan doakan, Allah yang menentukan hasilnya. Di dalam ayat pertama dikatakan bahwa manusia dapat menimbang-nimbang di dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Bapak Ibu, di ayat yang ke-9 tadi dikatakan bahwa hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Bapak Ibu, Tuhan menuntun kita, Tuhan mau bahwa kita harus mengikuti pimpinannya. Bapak Ibu, di dalam rencana-rencana kita, apa yang harus kita kerjakan? Di dalam rencana-rencana yang sudah kita rencanakan banyak, seperti itu, mungkin banyak sekali rencana-rencana kita di tahun ini. Apa yang harus kita kerjakan? Pertama adalah membuat rencana. Yang kedua adalah berusaha, Bapak Ibu. Ada usaha kita, ada usaha, ada kerja keras. Bapak Ibu, kita tidak hanya membuat rencana saja, tetapi juga ada kerja keras. Dan yang ketiga, soal hasil, biarlah Tuhan yang menentukan. Bapak Ibu, kita itu penting untuk planning, penting kita untuk memiliki rencana, tetapi soal hasil adalah itu urusan Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian Tuhan, itu alasan yang pertama yang Tuhan ingatkan saya dan kita semua di tahun ini, yaitu mengikuti pimpinan Tuhan. Nah, yang kedua Bapak Ibu, alasan yang kedua mengapa kita harus mengikuti pimpinan Tuhan untuk melewati tahun ini. Yang kedua, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Supaya kita tidak menjadi Tuhan atas diri kita sendiri, dengan selalu membenarkan diri bahwa saya bersih, benar, dan pasti berhasil apa saja yang saya kerjakan. Ayat yang kedua, Bapak Ibu ya. Ayat yang kedua di sana dikatakan tadi, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Nah, Bapak Ibu, ini sesuatu hal yang penting bagi saya dan bagi kita semua. Di situ dikatakan tadi bahwa supaya kita tidak menjadi Tuhan atas diri kita sendiri, dengan selalu membenarkan diri bahwa saya bersih, saya benar, dan pasti berhasil apa saja yang saya kerjakan. Nah, Bapak Ibu, kita melihat ya, mungkin ada orang di sekitar kita atau ada orang-orang yang kita kenal. Tidak sedikit orang di hari-hari ini tidak lagi mengakui Tuhan di dalam segala hasil apa yang dia kerjakan. Tidak mengakui Tuhan di dalam segala sesuatu yang dia kerjakan. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa dan endingnya mereka adalah menjadi orang tidak percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, ada dua jenis orang di dalam hal ini ya. Di dalam satu poin ini, yang pertama itu adalah orang tidak mengakui Tuhan karena dia mengalami pergumulan yang hebat. Jadi, aduh, Tuhan itu sepertinya tidak ada ya. Kalau ada Tuhan seharusnya dia tolong saya. Seharusnya kalau ada Tuhan, dia berikan kecukupan bagi saya. Seharusnya kalau ada Tuhan, maka dia cukupkan kebutuhan anak-anak dan keluarga. Seharusnya kalau ada Tuhan, maka dia bisa memberikan damai sejahtera. Maka di sini kita melihat bahwa dia tidak percaya dengan Tuhan. Dan jenis orang yang kedua adalah, kalau kita pernah menemukan orang yang baik, misalnya dia di dalam keadaan ekonomi. Misalnya dia memiliki keuangan yang cukup. Misalnya dia memiliki anak-anak yang sudah berhasil misalnya. Atau dia memiliki usaha yang cukup memuaskan hasilnya. Maka kita menemukan kalimat-kalimat yang mengatakan bahwa
Ini adalah hasil usaha kerja saya dulu. Ini adalah hasil jerih payah saya. Ini adalah hasil dari keringat saya. Nah, Bapak Ibu, mereka mengatakan ini. Bapak Ibu, kita diingatkan satu tema poin yang kedua ini. Supaya kita tidak menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Dengan selalu membenarkan diri bahwa saya bersih, saya benar dan pasti berhasil. Apa saja yang saya perbuat. Memang tidak salah kalimat kalau kita mengatakan bahwa oh ini adalah hasil kerja saya. Ini adalah hasil daripada jerih lelah saya. Sebenarnya kalimat itu adalah kalimat yang egois, kalimat yang berpusat pada diri sendiri dan tidak mengakui andil Tuhan di dalamnya. Bapak Ibu tangkap maksud saya ya. Jadi Bapak Ibu, oh ini adalah hasil kerja saya, ini adalah hasil saya, oh ini adalah semua karena saya. Di dalam perkataan itu, di dalam pola pikirnya, dia tidak sama sekali mengakui andil Tuhan. Jadi dia kira itu semua adalah karena dia. Semua dia mendapatkan itu karena dia. Dia lupa bahwa di balik itu ada tumpangan Tuhan. Ada tangan Tuhan yang memberikan kepadanya. Bapak Ibu, tempo hari minggu yang lalu saya cerita di salah satu pinggir pantai, dibuka restoran makanan laut dan yang mahal-mahal, maka dia begitu kaya karena hasil daripada jualan makanan laut yang begitu mahal itu. Dia lupa bahwa semua bahan-bahan yang dia dapatkan itu ada dari laut dan itu milik siapa? Milik Tuhan. Dia pun mendapatkan itu gratis dari laut. Sama dengan seperti yang kita lihat di lingkungan kita. Misalnya orang yang menambang, apa Bapak Ibu misalnya? Menambang emas, menambang timah, menambang berlian misalnya. Mereka kaya hasil daripada menambang itu. Tetapi kita jangan lupa bahwa itu milik siapa? Tuhan. Apakah kita dengan mendapatkan timah misalnya, emas misalnya hasil tambang, apakah kita bayar? Tidak. Sediakan itu. Kita hanya mengambil saja. Maka Bapak Ibu, orang yang tidak menyadari ini, maka dia lupa andil Tuhan di dalamnya. Maka Bapak Ibu, oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita diingatkan kembali bahwa apapun yang kita sudah capai hari ini, apapun yang sudah kita dapatkan sampai hari ini, semua ada andil Tuhan di dalamnya. Amin. Ada tumpangan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Maka jangan sampai keluar kalimat-kalimat yang begitu egois, yang begitu serakah, bahwa semua karena saya, semua karena saya. Bapak Ibu jangan. Kita harus mengatakan bahwa itu pemberian Tuhan, anugerah Tuhan bagi saya dan bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu, saya pernah mengajarkan tentang anugerah umum Bapak Ibu. Bapak Ibu masih ingat ya? Anugerah umum dan anugerah khusus. Bapak Ibu, anugerah umum tentang semua orang bisa mendapatkan anugerah. Yaitu misalnya tentang kekayaan, tentang kesehatan. Nah itu adalah anugerah umum. Tetapi anugerah khusus, kita mengenal Yesus Kristus, Tuhan kita. Nah Bapak Ibu sekalian Tuhan, di dalam bagian ini, saya dan kita semua diingatkan kembali bahwa kita harus mengakui andil Tuhan di dalam setiap apapun yang kita kerjakan. Amin ya. Dalam setiap apapun pencapaian kita, kita mengatakan, puji Tuhan, Tuhan memberikannya bagi saya, karena Tuhan mengizinkannya. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita pinter, tapi Tuhan memberikannya. Orang juga pintar itu Bapak Ibu seringkali tidak mengakui Tuhan. Karena saking pintarnya dia mengetahui segala hal, akhirnya dia tidak mengakui Tuhan. Dia lupa bahwa yang memberikan kepintaran itu siapa? Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Maka ini sesuatu hal yang perlu kita sadari. Maka Bapak Ibu, poin ini, yang kedua, mengapa kita harus mengikuti pimpinan Tuhan? Supaya kita tidak menjadi Tuhan atas diri kita sendiri, dengan selalu membenarkan diri bahwa saya bersih, benar, dan pasti berhasil. Apa saja yang saya kerjakan. Bapak Ibu, mesti kita bertobat dalam hal ini.
Segala sesuatu apa yang pun yang kita punya, apapun yang kita kerjakan, dan pencapaian apapun itu adalah pemberian Tuhan. Amin. Harta, uang pun yang kita dapatkan, itu pemberian Tuhan. Karena Tuhan menopang kita, memberikan kesehatan bagi kita, bisa mendapatkan itu semua. Nah Bapak Ibu, itu poin yang kedua, yang Tuhan ingatkan saya, dan kita semua pada pagi hari ini ya. Amin. Teman-teman silakan ikuti media sosial ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan tayangan ini supaya menjadi informasi bermanfaat bagi teman-teman di luar sana yang belum mengetahui hal ini. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.